1434 tahun yang lalu, ada seorang pemuda berjalan dengan sangat gontai. Rupanya dia telah menyerahkan seluruh hartanya untuk satu tujuan, menyusul Rasulullah Muhammad SAW. Namanya Abdurrahman bin Auf. Seorang pemuda berperawakan tegap. Wajahnya menyiratkan harapan kepemudaan. Dia masihlah seorang yang sangat penuh dengan harapan karena usianya masihlah muda. Dia menyusul Rasulullah dengan penuh pengharapan, ingin menyampaikan rasanya pada Rasulullah bahwa dia telah mengorbankan seluruh hartanya. Dia tinggal di kota Makkah hanya untuk menyusul Rasulullah Muhammad SAW. Keimanannya mengalahkan ketamakannya pada harta dunia, mengalahkannya pada dunia yang memang tidak akan ada habis-habisnya. Namun dengan keimanannya, dia berhasil kalahkan itu semua. Dia tahu walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih kekal daripada awalnya di dunia. Maka tatkala dia berhasil menyusul Rasulullah Muhammad SAW, sangat senang sekali ketika dia bertemu dengan Rasulullah, orang yang dicintainya. Tatkala itu Rasul tidak hanya bertemu dengan dia, Rasul mempersaudarakan dia dengan seorang Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah orang paling kaya di Madinah. Dia memiliki banyak harta dan dia mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, engkau sangat terkenal di sini karena engkau adalah orang yang paling kaya di Makkah. Namun lihat engkau sekarang, tubuhmu hanya mendapatkan pakaian yang membalut kulitmu dan tidak tersisa kekayaanmu sebelumnya. Maka maukah engkau aku tawarkan? Aku memiliki toko yang sangat banyak, tempat perniagaan dari hujung sampai ke hujung kota Madinah. Maka biarkanlah engkau memilih setengah daripada itu, maka aku akan memberikan kepada engkau. Tidak hanya itu, aku memiliki 2 istri. Siapa yang engkau suka, aku akan menikahkannya padamu." Abdurrahman bin Auf tersenyum, kemudian berpikir dalam kepalanya. Di depan dia terdapat tempat perniagaan yang mungkin menurut banyak orang sesuatu yang diimpi-impikan, sesuatu yang diinginkan dalam impian-impian terliar mereka. Dan satu lagi, wanita yang siap dinikahi olehnya setelah dia meninggalkan seluruhnya di Makkah. Namun dia mengatakan pada sahabat barunya Sa'ad bin Rabi, "Barakallahu laka fi malika wa ahlika, la hajata li fi dzalik wa innama daluni ala suq li ittijaru fiha." Abdurrahman berkata, mencerminkan kekuatan akhlaknya, "Berkah Allah bagi hartamu dan juga bagi keluarga-keluargamu. Aku tidak memerlukan semua itu. Akan tetapi tunjukkan saja aku di mana pasar agar aku dapat berdagang di dalamnya." Abdurrahman ditunjukkan pasar. Dalam kurang dari 1 tahun, Abdurrahman menjadi orang paling kaya di Madinah. Sebelumnya hanya memiliki kekayaan pakaian, namun menjadi yang paling kaya di Madinah. Apa yang bisa kita lihat dari cerita ini? Pemirsa, mukminin dan mukminat yang ada di rumah, yang bisa kita lihat adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang datang ke Madinah dengan miskin, semiskin-miskinnya. Setelah sebelumnya dia kaya sekaya-kayanya, ternyata segera menjadi kaya. Suatu waktu Rasulullah lewat di depan dia dan bertanya, "Wahai Abdurrahman, bagaimana kabarmu?" Abdurrahman berkata, "Alhamdulillah ya Rasulullah, saya baru menikahi seorang wanita." "Apa mas kawinnya?" "Emas sebesar biji kurma." Biji kurma Arab, bukan biji kurma Indonesia. Abdurrahman menjadi kaya raya. Tatkala sahabat bertanya tentang rahasia Abdurrahman, maka Abdurrahman berkata, "Saya tidak tahu apa rahasia saya hanya mengangkat batu dan di baliknya saya menemukan emas." Orang yang sudah terlanjur kaya susah menjadi miskin. Mental kaya, mental memberi. Mental kaya, tangan di atas, bukan tangan mengenadah di bawah. Bukan mental untuk meminta. Tatkala bertemu dengan orang, bukan apa yang bisa saya ambil daripada orang itu, tapi apa yang bisa saya bantu, tapi apa yang bisa saya berikan kepada dia. Abdurrahman bin Auf menolak permintaan, menolak pemberian daripada sahabatnya, bukan karena dia tidak perlu, tapi mentalnya sebagai seorang yang kaya, mental memberi, mental sosial. Inilah yang berada pada Abdurrahman bin Auf. Mungkin kita bertanya-tanya, sadisnya sahabat yang menawarkan salah satu istrinya, itu adalah juga sama mental sosial.
sahabat-sahabat dilatih Rasulullah Muhammad memiliki mental lebih mengutamakan sahabat-sahabatnya daripada dirinya pribadi. Mungkin dia menawarkan istrinya karena dia tahu Abdurrahman memiliki mental kaya sama seperti dirinya, maka Abdurrahman tidak akan menerima permintaan atau menerima penawaran istri yang tadi. Inilah mental sosial, mental berbagi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Bukan seseorang dinilai daripada banyaknya yang mampu dia kumpulkan, tapi seseorang dinilai kekayaannya daripada apa yang mampu dia bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Insyaallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berkumpul lagi dalam sebuah acara yang insyaallah akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Insyaallah sebuah acara yang akan membuat kita istiqomah, senantiasa istiqomah di jalan Allah. Apalagi kalau bukan inspirasi iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillah kita tidak hanya berdua saja, nanti juga akan ada Uncle Jack dan bintang tamu dan narasumber yang akan luar biasa. Dan tentu juga akan ditemani oleh ibu-ibu dari beberapa majelis taklim dan teman-teman yang sungguh hebat-hebat, muda-muda tapi mencari ilmunya, Masya Allah semangat sekali. Saya sapa dulu, Assalamualaikum untuk ibu-ibu dari majelis taklim Asyajaatun Mardiah. Assalamualaikum Ibu. Ganti baju ini Bu. Bajunya hijau-hijau, wah Masya Allah ya. Kemudian yang kedua dari majelis taklim Syifa'ul Qulub. Nah, yang merah-merah. Kemudian saya mengucapkan assalamualaikum juga untuk ibu-ibu dari majelis taklim Al-Rasyadah. Al-Rasyadah. Ya, yang senantiasa mendampingi setiap episode di Inspirasi Iman ya Bu. Insyaallah. Kemudian ibu-ibu dari majelis taklim Al-Manar. Kuning-kuning. Kemudian ibu-ibu dari majelis taklim Darul Muhajirin. Ya, dan sahabat-sahabat yang saya cintai dari Universitas Islam Negeri atau UIN. Ya, kemudian teman-teman dari Universitas Islam Jakarta. Hari ini menarik sekali karena kita akan membahas tema kita pada hari ini adalah social entrepreneur. Ya. Bagaimana menjadi seorang yang berpenghasilan tapi juga berjiwa sosial. Nah, ya, tapi jangan kemana-mana untuk pemirsa semua di rumah dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Kita akan kembali lagi tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang cintai oleh Allah, kita bersyukur memiliki Nabi teladan kita Rasulullah SAW yang merupakan panutan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Dan ternyata salah satu sisi kehidupan Rasulullah itu menampilkan bahwa beliau ternyata juga adalah seorang social entrepreneur. Apa itu social entrepreneur? Social entrepreneur adalah orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang memiliki orientasi untuk senantiasa memperbaiki kehidupan masyarakatnya, menata kehidupan bangsanya, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di sekelilingnya. Karena di dalam dirinya ada dorongan yang sangat kuat untuk memberi arti kepada lingkungan sekitarnya, memberi makna, memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah, saat Rasulullah melihat masyarakat di kota Mekah sedang terkungkung dengan kejumudan, sedang terbelenggu dengan segala kejahilan, Rasulullah terus berpikir keras, memikirkan solusi apa yang bisa beliau sampaikan, yang bisa beliau berikan untuk memperbaiki masyarakatnya. Sampai akhirnya Rasulullah melakukan tafakur, permenungan panjang, sampai-sampai harus menyepi di Gua Hira. Karena Rasulullah ingin mencari solusi, mencari jawaban atas masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakatnya. Pada suatu saat Allah menurunkan jawaban itu melalui wahyu yang datang kepada beliau Rasulullah SAW. Maka sejak itu Rasulullah mencoba memperbaiki keadaan masyarakatnya dengan memberikan solusi dan jalan
untuk menata kehidupan ini. Melalui bimbingan wahyu, Rasulullah memperbaiki keadaan masyarakat itu. Sedikit demi sedikit, terus Rasulullah memberikan apa yang bisa beliau berikan untuk memperbaiki kehidupan ini. Dari mulai keluarganya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, sampai kepada masyarakat Mekah pada saat itu. Dan secara perlahan ada perbaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Meskipun tantangan dan hambatan luar biasa harus beliau hadapi. Inilah seorang social entrepreneur. Dia terpanggil untuk mengatasi masalah di masyarakatnya. Mencari solusi-solusi yang mungkin bisa memperbaiki keadaan yang terjadi pada saat itu. Dan itu semua bagian dari tanggung jawabnya untuk senantiasa terpanggil memberikan manfaat, memberikan kegunaan kepada masyarakat di sekitarnya. Kalau kemudian setiap orang bisa mencontoh Rasulullah agar senantiasa hidupnya memberi arti bagi sekelilingnya, memperbaiki keadaan yang terjadi di sekitarnya, membagikan apa yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat dan keadaan di sekelilingnya, maka insya Allah kehidupan di dunia ini akan semakin lebih baik. Kehidupan masyarakat akan semakin lebih baik. Dan insya Allah kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tercerahkan akan bisa diwujudkan. Demikian kisah Rasulullah sebagai seorang social entrepreneur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ahmad Juwaini. Alhamdulillah. Tahu dompet duafa, ibu-ibu sekalian? Tahu, ini direkturnya ibu-ibu sekalian, dompet duafa yang banyak membantu bukan hanya duafa, tapi yang lebih parah lagi daripada duafa. Nah, ini ada di depan kita yang sudah mengabdikan kira-kira 16 tahun di sebuah lembaga nirlaba yang namanya dompet duafa. Nah, kita akan ngobrol banyak. Silahkan Pak Ahmad Juwaini. Kenalkan, ini adalah Mbak Oki. Ah, ini pamannya yang pemarah ini. Oh, Jack. Namanya Uncle Jack. Uncle Jack. Ini. Alhamdulillah baik sekali Bang Uncle Jack. Silakan duduk di sebelah sini biar nanti Uncle Jack ini ketularan solehnya. Amin. Ketularan entrepreneurnya Iya, yang ketularan berjiwa entrepreneurnya, sosial. berjiwa Saya pernah ketemu sosial. sama beliau waktu Di mana? kita di Iya. di Tetangganya apa? tadi. Mas Ismail Marzuki Betul, ya. betul, Oh, betul. bukan, ya, bukan tetangga saya. Oh, bukan. bukan. Nah, Ismail Marzuki terus ngapain di situ? Sekitar apa pementasan? Iya, pementasan waktu itu. Ini serius nih? Betul. Oh, serius saya kirain. Betul. Beliau bintangnya salah satunya di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk ibu-ibu semua dan Saya sahabat-sahabat penontonnya. semua, Bintang yang ada di iklan jam tangan. Yang kelihatan hanya lengan. Oh. Bapak Ahmad Juwaini ini yang dikenalkan lagi kepada ibu-ibu semua dan sahabat-sahabat semuanya di sini. Beliau selain sebagai direktur eksekutif dari Dompet Duafa juga pembicara dalam berbagai macam konferensi, berbagai macam pelatihan, seminar dan sebagainya yang menajamkan pemikirannya dengan gagasan akan filantropi, NGO, sosial bisnis dan masih banyak lagi. Nah, kita akan belajar dari beliau bagaimana caranya untuk menjadi seorang entrepreneur, orang yang berpenghasilan tetapi juga berjiwa sosial. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kali adalah siapa sih yang bisa melakukan ini? Apa hanya orang-orang pengusaha yang sudah duitnya duit? tidak terhitung lagi, yang tinggal ngambil duit tinggal kayak pohon ya Bu ya, tinggal metik daun gitu ya? Nggak ada nolnya lagi duitnya. Kalau yang nggak punya apa-apa, gimana bisa berbagi? Boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja masih pusing. Nah, Ya itu Bu ya. dia. Nah, itu gimana tuh Pak? Gimana? Jadi siapa yang bisa melakukan ini, menjadi orang-orang yang berjiwa sosial, entrepreneur sosial ini? Jadi yang bisa menjadi seorang social entrepreneur itu siapa saja dari kita semua ini, termasuk ibu-ibu semua juga yang menyaksikan acara ini juga bisa. Bagi apa mereka ibu-ibu ini? Ya, jadi sebenarnya intinya bagaimana seseorang itu kemudian terpanggil untuk selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat lah bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau ibu-ibu mungkin bermanfaat buat suaminya, bermanfaat buat anaknya, mungkin juga bermanfaat buat tetangganya gitu. Jadi itu satu panggilan yang paling kecil, yang paling sederhana. Jadi bukan hanya uang saja. Oh iya, bukan hanya uang. Sebenarnya setiap manfaat yang bisa kita berikan
itu kita bisa lakukan. Kalau ibu-ibu bisa mengajarkan baca tulis Al-Quran saja, huruf hijaiyah, itu sudah memberi manfaat banyak buat anaknya, apalagi buat tetangganya. Gitu. Buat dirinya juga ya. Betul. Nah, sebenarnya social entrepreneur ini apa sih sebenarnya? Apakah seseorang yang membuka satu bisnis di bidang sosial seperti sekolah, rumah sakit disebut dengan social entrepreneur atau apa? Ya itu salah satu ya, jadi salah 2 atau salah 3 lah itu yang disebutkan. Jadi Salah 3 kota itu. jadi memang itu termasuk. Jadi sebenarnya setiap orang yang terpanggil punya daya inovasi atau sesuatu yang dia bawakan untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya, dan memang ada unsur di situ, ada inovasi biasanya. Karena entrepreneur itu ada keterpanggilan dengan sesuatu yang biasanya dia lakukan dengan sesuatu yang belum orang lakukan atau tidak banyak dilakukan orang lah mungkin gitu. Jadi meskipun sama tapi tidak banyak orang melakukannya. Itu sudah ada inovasi dan itu ciri seorang entrepreneur. Dan ketika inovasi dan keterpanggilan ini digunakan untuk memperbaiki masyarakat, untuk memberi arti kepada masyarakat, itulah seorang social entrepreneur. Jadi kalau seorang artis misalnya menyanyikan sebuah lagu saja, tapi kemudian dia niatkan untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya, berarti dia seorang social entrepreneur gitu. Itu sudah demikian gitu. Seorang guru ketika dia mengajar, dia meyakini bahwa mengajar juga adalah bagian dari upayanya dia memperbaiki masyarakat, juga adalah seorang social entrepreneur. Tentu di dalam tindakannya itu ada perbaikan-perbaikan, inovasi-inovasi yang terus dilakukan gitu. Kalau ada orang kemudian bilang begini, saya aja masih susah. Terus gimana cara bantu orang lain? Bukannya saya harus dibantu misalnya? Jadi sebenarnya bahkan sampai orang kaya pun sebenarnya kadang-kadang merasa tidak cukup kan. Jadi ada kisah nyata seorang dokter punya penghasilan itu sehari 3 juta. Ini asli ya, kisah nyata ya. Sehari 3 Sehari juta. 3 juta. Karena Sebulan 90. satu hari ada 100 pasien yang dia layani. Dari mulai praktek pagi sampai malam jam 10. Itu asli di daerah Bogor kejadiannya. Itu sudah punya penghasilan sebulan 90 juta. Cuma 3 anaknya sekolah di luar negeri semua. Ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ada yang di Australia. Kemudian punya mobil ada 6, kemudian halamannya luas sekali, pembantunya ada 4, sehingga hampir-hampir uang 90 juta itu hampir habis dalam setiap bulan itu. Jadi orang berpikir, orang yang punya penghasilan 90 juta, itu aja tidak cukup kadang-kadang, merasa tidak cukup dengan keperluannya karena membiayai anak-anaknya, pembantunya, rumahnya, dan sebagainya. Apalagi orang yang punya kecil. Tapi sesungguhnya kalau kemudian kita mengikuti dorongan hawa nafsu setiap orang, ya itulah seperti perasaan seperti itulah. Bahwa bahkan dalam penghasilan yang sebesar itu pun orang masih merasa kurang gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian meskipun kita punya kekurangan, berikanlah yang bisa kita berikan. Kalaupun kita memang tidak punya uang, betul-betul tidak punya uang, mungkin tangan kita bisa membantu, badan kita bisa membantu, lewat tenaga dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi prinsip bisa pakai pikiran. Betul. Nggak punya pikiran ya. Bukan manusia, nggak punya pikiran. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan Pak Ahmad mengenai social entrepreneur ini, bagaimana menjadi orang yang insya Allah bisa menjadi orang sukses dan bermanfaat buat orang lain. Apa kabar Tevi? Alhamdulillah baik. Beliau ini ya Bu, saya belum lahir lagunya udah ada di mana-mana. Tahu nggak Bu lagunya beliau Bu? Apa coba Bu? Selamat malam. Duhai kekasih, Masya Allah ya. Tadi Tevi baru menyanyikan sebuah lagu Asmaul Husna. Kalau kemarin Selamat Malam Duhai Kekasih, sekarang Asmaul Husna, Masya Allah. Kita akan bahas banyak tentang Tevi Tamala. Banyak yang tidak tahu bahwa beliau terlibat dalam kegiatan sosial yang sungguh luar biasa. Silakan Tevi, duduk dulu di sini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Nanti dibalas dengan lagu. Nah kan bener kan saya baru bilang. Duhai kekasih. Nah ini bahaya ini. Apa nggak lagunya? Jadi itu aja. Ayo kita duduk dulu. Tapi sangat membumi itu lagu. Iya. Waktu masih saya kecil tuh udah pagi, siang, dimana-mana. Tetap Selamat aja malam. Kita akan bahas banyak lagi tentang Tevi Tamala, kegiatan sosial yang beliau lakukan. Beliau sempat mengatakan pada kami semua di sini bahwa sekarang udah bukannya lagi masa untuk uang, tapi sekarang adalah masa untuk berbakti, untuk beramal, menjadi hamba Allah yang menyebar kebaikan kepada semua umat. Nah, Masya Allah ya. Kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, pemirsa semua tetap terus di sini. Kita akan membahas hal-hal yang luar biasa. Tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Iya, di samping saya sudah ada Teh Evi Tamala. Kayak di TV-TV Mbak ya.
Kayak di TV-TV ya, mana sering di TV. Tapi Tamal ini banyak yang tidak tahu ibu-ibu kegiatan-kegiatan yang beliau jalankan sekarang. Jadi langsung saja kita tanya, sekarang apa nih kesibukannya Teh? Kan banyak yang ingin tahu nih. Jadi pengacara. Pengacara? Apa? Pengangguran banyak acara? Apa Teh? Sibuk apa nih? Katanya lagi keliling ke satu daerah-daerah lain. Sudah dalam 4 tahun ini sih. Ya diajak-ajak dengan kerabat dari daerah untuk bersilaturahim dengan majelis-majelis taklim yang berada di daerah. Terutama di bulan-bulan Ramadan, Rajab, Maulid. Sya'ban, Maulid. Ya. Untuk acara-acara keartisan sendiri? Masih. Tapi lebih banyak dari majelis ke majelis nih kayaknya. Majelis. Iya, akhir-akhir ini kebetulan memang mempersiapkan diri untuk masa tua. Masya Allah. Masa tua yang apa namanya? Apa ya? Karena Teh Evita Mala ini sangat-sangat humble. Wah, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya ngomongnya tuh implisit gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud yang kita Sebelah semua sini. tangkap Dimaksud. adalah bahwa beliau ini kan tadi beliau mengatakan bahwa ingin mempersiapkan masa tua. Artinya bekal yang dicari untuk berkumpul dengan orang-orang soleh selama 4 tahun terakhir ini itulah yang beliau jalankan. Amin, mudah-mudahan. Nah itu katanya gimana Teh, yang dari majelis taklim satu ke majelis taklim lain, kemudian itu bukan kegiatan keartisan. Tadi Teh Evita Mala mengatakan seperti itu. Beliau memposisikan dirinya bukan sebagai artis tapi sebagai bagian dari umat. Ya. Kemudian apa yang Teh Evita Mala lakukan di situ? Apa yang dibagikan? Apa yang dibagikan? Saya hanya diajak oleh sahabat dan juga ya kalau saya bilang terus terang mungkin ya sahabat-sahabat kiai-kiai, terus guru-guru saya, ibu-nyai untuk keliling dengan beliau yang memberikan pengajian tausiahnya. Saya diminta untuk membawakan lagu-lagu religinya seperti lagu-lagu sholawat gitu. Asmaul Husna seperti Asmaul tadi. Husna, ya. Dan alhamdulillah selama ini ya silaturahimnya berjalan lancar ya. Dan sungguh merupakan satu kenikmatan tersendiri berada di tengah-tengah ya komunitas yang di luar daripada komunitas saya yang biasanya gitu. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat berbeda. Kagok nggak awalnya itu Teh? Rasanya ada deg-degan juga sih. Deg-degan itu. Apalagi membawakan Asmaul Husna yang aduh takut Di salah depan ya. kiai-kiai itu ya. Di depan yang memang udah pasti gitu. Takut salah mengucapkan, melafalkan gitu, takut salah menyebutkan apa takut lupa gitu kan. Tapi akhirnya saya dikasih tahu oleh seorang guru dari Banjarmasin bahwa kosongkan dirimu bunda, kosongkan bahwa kamu tidak ada pada saat kamu membawakan Asmaul Husna. Jangan anggap kamu ada. Setelah itu Bismillah, mohon pertolongan Allah, insya Allah lancar. Jadi ini bukan persoalan materi, sama sekali bukan persoalan materi, tapi adalah persoalan bagaimana berkontribusi sesuai apa yang beliau miliki, apa yang Teh Evita Mala miliki. Sementara ini mungkin yang saya lakukan sangat tidak seberapa, tapi dengan diajaknya oleh guru-guru saya untuk ikut terlibat di dalam acara-acara beliau itu merupakan satu penghargaan dan satu kehormatan bagi saya. Karena dengan demikian saya diajak kepada salah satu apa namanya ruang yang bagi saya selama ini Dirindukan. apa namanya baru baru sangat berbeda jauh gitu. Itu merupakan satu penghargaan dan saya mensyukurinya dengan Masya Allah. dengan bersyukur. Berkumpul rasanya belum pantas sebenarnya gitu loh untuk berada di sana, tapi alhamdulillah lama-lama saya dibimbing dibawa oleh guru saya ya lama-lama. Alhamdulillah nikmat juga, sangat nikmat. berkumpul dengan orang-orang soleh itu Kecipratan sangat solehnya. nikmat. Kecipratan solehnya, kenikmatan Alhamdulillah. yang luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Pak Ahmad? Tadi kan Pak Ahmad mengatakan bahwa social entrepreneur ini nggak cuma pengusaha aja, tapi siapapun bisa termasuk artis tadi kan Bapak Cuma bilang. duit aja ya. Betul. Nah, bagaimana menanggapi dengan apa yang dilakukan oleh TFI ini? Iya, saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Evi ini sesuatu yang menunjukkan bahwa setiap orang berkontribusi dengan apa yang dia bisa lakukan gitu. Tapi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Kalau Mbak Evi bisa menyanyikan lagu sholawat dalam tanda petik ya beliau melakukan itu. Kemudian kalau beliau bisa ikut meramaikan sebuah majelis taklim dengan hadirinya, dengan mendengarkan beliau lakukan, itu sudah luar biasa. Memberikan Jadi semangat. iya betul. Ini contoh sebenarnya implementasi social entrepreneurship di dalam
perilakunya Mbak Evi gitu. Mantap. Kalau tadi ini Uncle Jack ini tadi marah-marah datang Case-nya. sini tuh. Ya. Itu tetangga saya ini Pak Dua ini. Laporin. Emosi naik lagi nih. Udah reda naik lagi. Pengusaha sukses, Betul. pelitnya nauzubillah. Iya, iya. Jangankan duitnya, dosanya diminta nggak dikasih. Wah, yang bener loh. Yang bener. Terlalu medit bener itu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Terus Uncle Jack juga mau ya minta dosanya sama saya itu. Iya, saya mau tolong dia, nggak dikasih juga tuh dosa. Jadi kasusnya adalah kaya raya tapi nggak mau berbagi nih. Iya, iya. Apa yang Padahal kurang pada orang ini nih? Iya, sebenarnya kalau hidup manusia ini kita pikirkan lebih dalam, kan ada orang-orang yang bercita-cita pengen jadi kaya raya, seperti pengusaha tadi mungkin cerita Uncle Jack itu. Cuma masalahnya kalau orang sudah kaya, banyak uang, mau diapain sih uang itu sebenarnya? Ujungnya mau diapain gitu. Jadi dulu memang orang membayangkan kalau sukses itu dia memiliki sesuatu termasuk uang tadi, makanya disebut dengan to have gitu. Cita-citanya adalah to have, ingin memiliki ini, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya uang yang banyak, ingin punya emas, ingin punya semuanya tuh to have, and to have. Tapi sebenarnya ujungnya adalah untuk apa kita punya sesuatu. Kemudian masuk pada periode yang kedua itu namanya to become, pengen menjadi, bukan saya punya tapi saya pengen jadi apa? Pengen jadi artis terkenal, pengen jadi pejabat yang luar biasa, paling tinggi. Presiden, kalau di Indonesia ada lagi presiden, di atasnya presiden, saya bisa jadi koruptor. Iya betul. Jadi ada pengen jadi direktur, pengen jadi apa? Nah masalahnya lagi-lagi, kalau kita sudah jadi pejabat itu, sudah jadi direktur, jadi apa, untuk apa sih sebenarnya semua jabatan itu gitu? Pada akhirnya kita harus sampai pada tahap yang ketiga atau fase yang ketiga, yaitu to use. Apa kegunaan kita sebenarnya? Jadi kalau kita punya uang, gunanya kita nih apa dengan uang itu? Punya jabatan, apa guna kita dengan jabatan yang kita miliki? Kalau kita jadi artis, apa guna kita sebagai artis ini untuk masyarakat? Nah, kalau kemudian kita menyadari itu, seharusnya setiap pengusaha harus menyadari bahwa di balik kekayaan yang dia miliki, dia juga harus berguna buat masyarakatnya. Salah satunya berbagi kepada orang yang tidak punya gitu, Uncle Jack. ketika Allah sudah menitipkan harta harusnya dia berbagi. Betul, Tapi betul. Uncle Jack minjemnya untuk buat lantai 7 rumah. Nah, ini gimana ini ceritanya? Mungkin ini? beliau mau bikin rumah ini kan, rumah Rumah singgah. yatim. Rumah yatim. Rumah burung dara. Oh. Tapi Pak Ahmad untuk Rumah bisa yatim itu sebenarnya mau bikin. Yatim burung gitu. Iya. Tapi Pak Ahmad untuk bisa sampai ke tahap to use kan nggak semua orang tiba-tiba langsung masuk ke tahap to use gitu. Iya. Pasti ada suatu proses yang harus Dijalani. dilewati oleh orang itu sampai Betul. kemudian dia berpikir aku harus berguna buat banyak orang. Betul. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan mendengar jawaban dari Pak Ahmad dan akan lagi mengetahui lebih dalam tentang Teh Evi Tamala, kegiatan-kegiatan beliau, dakwah yang beliau lakukan lewat lagu-lagu beliau. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. menyambung pembicaraan dengan Pak Ahmad tadi. Ada 3 tahapan orang menuju satu kesuksesan. Pertama itu apa tadi Pak? To To have. have. Kemudian to become, kemudian to use. Pertanyaan saya tadi kan tidak semua orang di to use itu, tidak semua orang berpikir wah ingin jadi orang yang berguna untuk orang lain. Ya. Ada tahapan yang harus dilalui kan Pak? Ya kalaupun kesadaran itu muncul pada usia dia mulai dewasa atau misalnya mulai menjelang tua juga lebih bagus daripada nggak pernah sadar kan. jadi lebih bagus. Tapi memang idealnya sejak kecil anak-anak kita juga dijelaskan tentang hal itu. Kan anak kecil selalu ditanya, apa cita-citanya? Selalu jawabannya misalnya Dokter. jadi dokter, iya. Insinyur. Jadi, insinyur, Artis. presiden apa. Ya sebenarnya Gitu. sejauh cita-citanya itu ada orientasi untuk manfaat apa, itu ya bagus sekali. Tapi kalau hanya sekedar mencapai tertentu jabatan atau apa kedudukan saja itu sayang sekali. Jadi kita harus bersyukur kalau ternyata dalam pencarian setiap orang sampai pada kesimpulan tentang to use tadi. Termasuk misalnya seandainya pun misalnya Mbak Evi ya sekarang setelah lama menjadi artis kemudian dia terlibat di kegiatan-kegiatan sosial sekarang harus kita syukuri karena itu sudah merupakan luar biasa nikmat dan anugerah diberikan Allah. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ibu-ibu pemirsa merasa seret rezeki? Ada yang merasa seret rezeki? Enggak, oke. Ada yang mau rezekinya lancar terus? Benar? Yakin? Pernah tahu nggak danau? Oke, kalau nggak tahu danau, empang, tahu nggak empang? Empang tahu. Empang kalau seandainya airnya dibiarin gitu aja, jadi warna apa airnya? Lumutan, betul? Bau nggak? Kenapa bau? Karena maunya nampung aja, tapi nggak mau ngeluarin, betul? Kalau cuma mau nampung, nggak mau ngeluarin, jadilah airnya nggak gerak.
Kalau airnya nggak gerak, pasti airnya bau. Lah, kenapa kemudian nggak ditambah lagi? Mungkin karena dia nggak mau bagi. Kalau dia bagi, ditambah lagi, kan gitu kan ya? Minimal airnya nggak bau, betul begitu? Nah, cobalah berbagi. Cobalah punya mental bukan ngambil tapi ngasih. Bukan tangan di bawah tapi tangan di atas. Jadi tangan di atas kata Rasul lebih bagus daripada tangan di bawah. Maka kalau mau ngambil dari orang, ngambilnya dari atas. Oh enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya kita harus ngasih ke orang, bagi. Nah, dengan berbagi insya Allah kita dapat. Itu maksudnya tuyus tadi. Nah, jadi kira-kira gitu. Oh, dengar. Tuyus, bukan tuyul ya, tuyul. Nah, kalau tuyul lain lagi. Nah, gitu. Nah, sekarang kita kembali ke TFV dulu nih. Ya. Tadi kan Pak Ahmad mengatakan mengenai tuyus. Nah, sebenarnya TFV sendiri sampai ke tahap tuyus itu usia sejak kapan? Usia kapan? Sejak kapan sampai merasa bahwa aku hidup Allah memberikan aku sebuah pekerjaan potensi yang ternyata pengaruhku cukup banyak untuk orang. Nah, kemudian apa yang harus kulakukan untuk umat itu kapan teh kira-kira mulai punya kesadaran untuk menjadi orang yang berguna, jadi penolong agama Allah? Sampai detik ini pun saya masih merasa belum berguna dan belum bermanfaat bagi orang banyak. Sampai detik ini pun saya masih belum bisa berbuat Sampai apa. detik ini, Ya, detik ini masih belum merasa berguna. belum Padahal- merasa sudah berbuat. Padahal TFV sudah melakukan banyak. Ibu-ibu nggak tahu, yang ada di sini juga sahabat-sahabat semua juga pemirsa yang ada di rumah, bahwa TFV ini sudah beberapa tahun belakangan ini beliau keliling dari satu tempat ke tempat lain, dan tempat-tempat itu bukan tempat-tempat yang wah, bukan tempat-tempat yang mahal, tapi dari satu kampung ke kampung lain untuk bersama para jamaah bersalawat, kemudian berasmaul husna. Ada nggak sih teh kisah yang mengharukan yang membuat kita tuh ya Allah, masya Allah, aku sangat apa yang kulakukan ini membuat aku merasa lebih dekat lagi pada Allah, lebih bersyukur lagi pada Allah. Yang jelas dari keberangkatan saya ke daerah itu dengan niat untuk silaturahim. Latar belakang dulu deh teh, apa sebenarnya yang menggerakkan teteh untuk melakukan itu? Silaturahim. Silaturahim, dan di sana ada saya diminta untuk membawakan lagu-lagu salawat. Dan itu merupakan satu sekarang ini yang menjadi satu kecintaan saya, kenikmatan saya, di mana saya berada di satu majelis yang di sana Ribuan orang. ya ratusan, ya ribuan, yang di sana kita sama-sama semuanya bersolawat dengan menggema ya. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi saya sekarang di luar kegiatan keartisan saya. Dan ada satu suasana yang berbeda di saat mana saya keluar daerah. Kalau dengan aktivitas saya selama ini sebagai penyanyi, dengan promosi terlebih dahulu gitu kan, dengan woro-woro gitu. Nah, Sekarang nggak usah. sekarang enggak gitu. Jadi Ribuan datang. asal diajak sama guru-guru gitu, Asal untuk bersalawat, berasmaul husna, ayo. ayo gitu, ayo tanpa ada promosi dulu, tanpa ada woro-woro dulu. Seringkali ibu-ibu majelis taklim itu yang saya hadiri di sana, siapa ya, kayak Evita Mala ya katanya gitu. Soalnya Evita kenapa Mala nggak berarti. tahu? Soalnya TFV ini pakai baju yang memang baju ngaji, baju yang ibu-ibu ngaji. baju ibu, baju majelis taklim gitu ya. Jadi sangat berbeda jauh dengan ya tidak make up full gitu ya. Terus siapa ya, kayak Evita Mala ya gitu. Nah, begitu tampil bersalawat baru beliau mengetahui. Dan disitulah ada satu keharuan ya, haru dan ya mengharukan, membahagiakan. Ya memang profesi sebagai seorang artis yang telah memiliki fans yang berjuta-juta. Oh, Masya Allah ya. Kalau mengatakan A, itu masyarakat mengikuti A. fansnya hafal lagunya. Fansnya sama Evi. Kalau Saya fans ya. kalau seorang artis seperti Evita Mala berkata B, itu banyak yang ngikutin B. Jadi Subhanallah. peluang untuk berdakwah itu luar biasa. Masya Iya. Allah. Efeknya terhadap Mbak Evi setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, apa yang dirasakan? Perubahan dalam diri Mbak Evi? Ya, saya sama dengan dengan orang-orang yang saya temui di daerah-daerah, bahwa saya tidak lebih daripada mereka-mereka. Saya tidak lebih baik, saya tidak lebih
cantik, saya tidak lebih kaya. Cantik. Jadi sangat menyatu gitu ya. Saya merasa sangat menyatu diri saya dengan ibu-ibu, dengan orang-orang yang saya temui di daerah. Dan bukan berarti saya tidak mensyukuri dengan Yang Allah berikan. pekerjaan saya yang sudah Allah berikan kepada saya selama ini. Tapi ada satu keseimbangan ya, keseimbangan antara dunia keartisan dengan lingkungan yang saya temui sekarang, yang memberikan suasana yang berbeda gitu. Satu sisi menyenangkan di dunia keartisan, di sisi yang baru ini sangat menyejukkan. Oke, kalau disuruh milih, Nanti Tidak kita bisa. bahas. Ini Mas Yoris sudah penasaran duluan nih. Aku mau bacain dulu nih, ada Twitter dari sahabat kita yang mengirimkan pertanyaan ke @inspirasiiman. Yang mau tanya juga boleh mengirimkan Twitter di @inspirasiiman dari @kemalabdau. Pertanyaannya, saya sedang berdagang dan saya ingin memberdayakan orang-orang di sekitar saya. Tapi masalahnya saya sudah dianggap jelek oleh lingkungan saya. Bagaimana solusinya? Nanti akan dijawab oleh beliau-beliau yang ada di sini. Kembali lagi kepada tema kita pada hari ini, yaitu social entrepreneur, yaitu menjadikan seorang hamba Allah ini bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak hartanya, semakin banyak pula yang harus dia berikan. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pula yang harus dia berikan. Semakin banyak yang Allah karuniakan pada dia, itu juga yang harus dia berikan pada orang banyak. Nah, pertanyaan tadi saya ulangi lagi nih untuk Pak Ahmad dari sahabat kita bertanya, saya sedang berdagang dan saya ingin memberdayakan orang-orang di sekitar saya. Tapi masalahnya saya sudah dianggap jelek, artinya orang udah nggak percaya lagi sama dia. Track recordnya Bagaimana jelek. solusinya? Track recordnya jelek. Ya kalau orang menilai kita jelek, satu-satunya cara ya kita harus tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Bukti. Artinya kalau menunggu sampai orang berubah terus kitanya diem nggak akan bisa. Berubah hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan perubahan. Jadi lakukan perubahan, kemudian beri kesempatan orang melihat bahwa kita memang berubah, gitu. Dan saya kira biasa dalam melalui suatu kegiatan orang ada yang tidak menilai kita proporsional bahkan dengan pandangan yang negatif ya. Tadi bahkan Rasulullah pun juga kan mau berbuat baik pun juga dinilai jelek juga sama orang lain. Tapi yang penting tunjukkan bahwa memang kita benar-benar baik dan lakukan itu secara konsisten, istiqomah, dan beri kesempatan orang lain perubahan, lihat perubahan kita. Itu yang penting. Intinya adalah pembuktian. biarkan yang lain bicara, kita cuma bisa berkarya. Wah, saya suka tuh kalimatnya, Masya Allah ya. Nah, Uncle Jack kayaknya ada yang mau tanya nih. Sudah banyak yang ingin bertanya di sini. Iya, oke. Ini kebetulan di sebelah saya kakaknya Evita Mala ada di sini juga. Ya ini ya Ibu ya. Namanya Ida Tamala. Ada mau bertanya salah satu mahasiswa. Silakan. Nama dari mana sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Hilabi Asufi dari Universitas Islam Jakarta. Baik. Mau bertanya nih Pak Boleh. Ahmad, bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan jiwa socio entrepreneurship tadi? Sedangkan kondisi kita sebagai mahasiswa kan tahu Pak ya? Tahu banget. Iya, dengan kos-kosan, kiriman sering terlambat, Iya. dan lain sebagainya. Makan dan Senin Kemis. lain sebagainya. Iya. Jadi kalau isi dompet dalam kantong itu udah bisa ditaksir dari jauh. Oh iya. Nah, bagaimana cara mengembangkan kita dengan kondisi kita yang seperti ini untuk dapat seperti itu? Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya. Makanya belum jadi mahasiswa kalau belum kena penyakit tipes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, saya mempunyai kasus seperti Uncle Jack tadi. Tetangga saya jadi pengusaha yang sukses. Oh. Tadi Pak Ahmad dari sisi pengusahanya. Sekarang saya mau bertanya, sebaiknya apa yang saya lakukan? Gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum namanya siapa, Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Oh, nama saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Al-Manar. Ah, Ibu Eni. Pertanyaannya apa yang dilakukan? Oleh saya gitu, oleh tetangganya. tetangganya. Saya punya Oleh tetangga tetangganya tadi apa yang pengusaha seperti Oh, oke. Uncle Jack tadi. Pelit gitu. Oh pelit banget. Tadi Pak Ahmad menerangkan dari sisi pengusahanya. Iya, Sekarang iya. saya mau bertanya, Iya, bagaimana apa yang saya lakukan sebaiknya? Baik, Oke. terima kasih Bu Ngeselin Eni. Bu ya. Malam-malam timpuk aja genteng rumahnya. Yang berikutnya. Silakan. Waduh, Ibu manis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Aladin dari Reni Jaya dari
Majelis Zikir Sifaul Qulub Renijaya Pamulang. Baik. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, Ya. kadang saya sebagai ibu rumah tangga ingin memberikan manfaat yang lebih terhadap ibu-ibu rumah tangga di lingkungan saya. Ya. Namun kadang ada yang mencibir, ada yang mencemooh atau berpandangan sinis terhadap saya. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya menghadapi itu semua? Gitu. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aladin. Silakan Pak Ahmad juga ini. Baik, akan dijawab. Ada lagi? Sudah? Baik, sudah. Ada lagi? Apa lagi yang bertanya? Oh, Masya Allah, banyak sekali pertanyaannya. Udah habis. Satu lagi, ya baik, silakan. Udah? Baik, sudah, alhamdulillah. Baik, langsung aja ke Pak Ahmad. Tadi pertanyaan dari Abdurrahman. Nah, Masya Allah, ini namanya nama yang sangat indah nih. Nama yang indah tuh Abdullah, kalau nggak Abdurrahman gitu ya. Hamba, dari Abdu Hamba. Baik. Senang dia, senang. Nama yang indah, bersyukur diberi nama yang sangat indah seperti itu. Bagaimana cara menumbuhkan semangat menjadi social entrepreneur? Kita ini kan mahasiswa, duit pas-pasan, Kiriman telat, makan siang jadi makan malam makan tuh Senin satu bungkus. Kemis. Sebulan kena penyakit tipes. Oh, Lagi gimana dua tuh segmen. boro-boro tadi yang sudah saya katakan di awal, boro-boro mikirin orang lain, diri sendiri aja kesusahan. Iya, saya tahu persis karena saya pas mahasiswa itu ketika saya sudah nikah, saya langsung tambah 10 kilo. Nah, jadi saya tahu persis. Nggak dijawab. Iya, jadi kalau Ustadz Felix sampai hafal ya. Udah hatam lah dunia mahasiswa Pengalaman itu. pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Ya, tapi kita harus melihat juga sisi lain ya, bahwa sesungguhnya di dunia mahasiswa itu banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang saat mahasiswa itu dia juga sudah produktif dan bisa menghasilkan sesuatu. Itu juga fakta juga. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah bisa tidak lagi memerlukan tanda petik kiriman wesel tadi atau apapun lah, transfer uang dari orang tuanya, karena yang dia hasilkan pada saat dia mahasiswa pun sudah cukup gitu. Jadi tugas mahasiswa sekarang kalau dia mau menjadi social entrepreneur justru adalah dia harus mengembangkan dirinya supaya dia menghasilkan sesuatu yang nantinya bisa tanda petik mengurangi atau mengganti kiriman orang tua itu dengan apa yang dia hasilkan. Itu harus dilakukan. Saya kira banyak lah zaman mahasiswa itu. Kalau dulu zaman saya menulis di majalah, di koran, karena itu mendapat penghasilan juga untuk mengurangi beban dari orang tua. Saya bahkan sampai ikut jualan juga dulu dan macam-macam. Jadi banyak lah kisah-kisah mahasiswa yang sebenarnya kalau dia mau, dia tidak harus terus-menerus tanda petik dikirimi uang dari orang tua, tapi dia juga bisa menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan. Jadi zaman mahasiswa tidak berarti kita terus bisa meminta, tapi juga kita bisa menghasilkan sesuatu, bahkan bisa memberi sebenarnya kalau kita mau lakukan. There is a will, there is a way. Yang Iya, penting betul, adalah kemauan. betul. Selama dia ada kemauan, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua dari Bu Eni? Nanti mungkin akan ditanggapi juga oleh Mas Felix ke Pak Ahmad dulu. Tetangga saya kaya raya nih, pelitnya minta ampun, boro-boro negur, ngasih uang juga kagak mau gitu. Gimana tuh, Pak? Ya kalau memang kita punya tetangga seperti itu, kita harus silaturahmi ya. Tapi intinya adalah kita harus mengingatkan gitu. Memberitahukan bahwa ada tugas-tugas besar yang diemban oleh seorang manusia, apalagi yang punya harta. Karena dalam Islam, manusia itu bukan makhluk individu, tapi adalah makhluk community. Kita adalah satu bagian dari umat Islam ini, satu bagian yang tidak terpisahkan. Gak boleh kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Jadi karena itu kalau kita punya tetangga yang betul-betul pelitnya minta ampun itu, kita harus silaturahmi dengan cara baik-baik. Kalau perlu kita mendatangkan orang yang lebih dihormati oleh orang itu, bukan kita yang mengingatkan, tapi orang suatu yang lebih dihormati atau dirujuk oleh dia untuk mengingatkan bahwa sungguhnya ada beban yang melekat dalam dirinya, apalagi memegang amanah harta itu untuk juga dibagikan kepada orang lain, terutama yang sangat membutuhkan. Karena mengingatkan itu adalah kewajiban kita juga. Betul. Seperti itu. Nah, kalau untuk TFV sendiri, tadi Ibu Aladin, benar Bu, tadi menanyakan saya ingin memberikan manfaat lebih pada orang banyak, tapi belum apa-apa udah dicemooh duluan. Mungkin TFV pernah mengalami, sebenarnya niatnya baik sekali, saya ingin berdakwah melalui lagu, melalui sholawat yang dibawa dengan nada. Kan biasa kita lebih cepat ingat, Asmaul Husna juga lebih cepat ingat kalau dengan nada, tapi ada saja orang-orang yang kontra, orang-orang yang apa sih ini, gimana tuh menghadapinya? Padahal niat kita tuh ya Allah, saya ingin mensyiarkan ini melewati lagu ini ya Allah gitu. Iya, ada memang seperti kemarin juga saya mendengar bahwa apa itu Evita malah membawakan lagu Asmaul Husna katanya. Kok katanya dikomersilkan Asmaul Husna, itu kan untuk cari duit Evi aja. Ya, saya yakin Allah Maha tahu, lebih mengetahui apa yang
apa yang ada di dalam hati saya. Lillahi ta'ala. Jadi lebih yakin kepada niat kita aja. Nanti juga Allah akan memberitahukannya dengan sendirinya gitu ya. Tanpa harus saya membela diri, meyakinkan pihak yang berbicara seperti itu, daripada mungkin nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi ya lillahi ta'ala, maju terus aja gitu. Selama niatnya adalah untuk mensyiarkan agama Allah dengan potensi yang kita punya. Iya. Seperti itu. Nah, Pak Ahmad, kalau melihat dari perjalanannya TFI, Masya Allah ya Pak, mensyiarkan agama Allah, melewati potensinya, berkontribusi melewati potensinya, sekarang sudah sampai dalam tahapan to use, menjadi seseorang yang berguna. Apa saja sih sebenarnya yang ingin kita tahu adalah bahwa bukan cuma artis saja yang bisa melakukan untuk menjadi to use, bukan hanya entrepreneur untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, tapi siapa-siapa saja yang bisa melakukan ini, dan apa saja yang harus dia punya untuk dia senantiasa meluruskan niat untuk to use gitu, bukan kan kadang suka tercampur ya niat kita itu. Ya, yang pertama memang tadi ya, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini sebagai manusia yang hidup ini kan punya beban ya, bukan amanah, bukan beban, amanah untuk menjadi khalifah. Yang khalifah itu sebenarnya adalah orang-orang yang ditugasi Allah untuk bagaimana kita memberi kontribusi terhadap alam semesta ini kan. Sebenarnya khalifah itu kan itu perannya. Betul. Bagaimana kita selaras dengan pesan Rasulullah bahwa manusia terbaik adalah orang-orang yang bermanfaat, paling bermanfaat buat sekeliling, itu peran kekhalifahan itu di situ. Jadi bagaimana kita juga terus berkontribusi besar. Kesadaran ini harus dibangun oleh kita, sehingga kalau kesadaran ini sudah ada dalam diri kita, maka setiap aspek kehidupan kita bisa kita letakkan, kecuali betul-betul ibadah ritual ya. Semuanya yang kehidupan manusia ini, muamalah, semuanya adalah kesempatan kita untuk berkontribusi, untuk memberi manfaat pada orang-orang di sekitar kita gitu, dalam segala bentuknya gitu. Iya, dan satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa begitu pentingnya berjamaah, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri menciarkan agama Allah dengan seorang diri. TFI melakukan itu dan membuktikan bahwa beliau bergabung dengan orang-orang pesantren, bergabung dengan orang-orang soleh untuk memberikan manfaat lebih luas lagi. Iya, saya kira itu. Saya kira memang seharusnya kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari satu yang lain, maka jiwa kita akan selalu terpanggil untuk berpikir dan memberi kontribusi bagi perbaikan komunitas kita semua ini sebagai sesama umat gitu. Dan kita akan terus membahas lagi, Mas Felix juga bersama Pak Ahmad dengan TFI Tamala, orang-orang di luar sana yang sudah melakukan karya-karya yang hebat, berkontribusi dengan luar biasa, kita bisa mencontoh mereka. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Membicarakan mengenai berjamaah, kalau kita populer tapi populer sendirian, kalau kita banyak uang tapi untuk sendirian, tidak akan berguna untuk banyak orang. Nah, apa yang dirasakan oleh TFI Tamala ketika Allah memberikan ketenaran, Allah memberikan harta, memberikan potensi, kemampuan, kemudian TFI memutuskan untuk berjamaah, bergabung dengan satu komunitas yang memberikan manfaat lebih untuk orang banyak. Apa manfaat dari berjamaah itu yang TFI rasakan? Yang jelas ya sangat membahagiakan, karena dengan demikian saya banyak memiliki hubungan yang baik ya, sebagai misalkan saya masuk ke Surabaya, jadi saya banyak saudara di Surabaya. Masuk ke Kalimantan, saya juga banyak saudara di Kalimantan gitu. Jadi itu faedah yang secara langsung yang bisa saya nikmati dan bisa saya syukuri, sehingga pada suatu ketika mungkin apabila saya ada kesusahan di sana, saya tidak susah-susah karena di sana saya banyak saudara gitu. Mungkin itu yang sangat bisa dirasakan ya, dengan banyak kita melakukan berjamaah dengan banyak orang di daerah terutama. Nah, kalau untuk Pak Ahmad, apa contoh real? Siapa-siapa saja contoh real yang melakukan, yang menjadi social entrepreneur ini? Supaya kan kita kalau membicarakan sesuatu yang lebih real, kan kita lebih gampang untuk mencontoh. Banyak sih, kalau saya lihat banyak di Indonesia ini sekarang pengusaha yang sudah mengorientasikan ya kegiatan usahanya betul-betul untuk membantu masyarakat. Produknya memang didedikasikan untuk menolong orang-orang yang miskin, bahkan melibatkan mitra kerja dari para petani yang termasuk golongan menengah bawah misalnya. Kalau kita jadi dokter, orientasikan manfaat kedokteran kita itu untuk membantu orang-orang yang juga kesulitan.
Kalau kita jadi guru, ya gunakan juga untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Misalnya dengan membantu pendidikan di daerah-daerah pedalaman, itu salah satu yang bisa juga dilakukan. Selain mengajar kita yang sehari-hari di kota misalnya, itu bagian bentuk manfaat kita yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang social entrepreneur tidak dibatasi jenis profesinya, tapi lebih kepada bagaimana kita menempatkan diri secara cermat dan tepat, mengembangkan manfaat untuk masyarakat gitu. Jadi mungkin menjadi apapun, dimanapun gitu. Betul, ya. betul. Kita lebih memberikan manfaat yang banyak untuk orang banyak. Betul. Untuk berbagi ini sebenarnya yang paling efektif apakah charity? Sekali bantuan kan sering nih charity di mana-mana, atau pemberdayaan masyarakat, membuat mereka kita melatih CSR skill. itu juga salah satu juga. Betul, betul. Jadi CSR yang dilakukan perusahaan itu salah satu bentuk kepedulian, di mana kalau pengusaha-pengusaha itu melakukan itu ya juga bentuk daripada keterpanggilan sebagai social entrepreneur. Nah, kalau bisa dilakukan satu bantuan yang terus-menerus dalam bentuk pemberdayaan itu jauh lebih baik daripada yang hanya memberi yang sekali beri setelah itu selesai gitu. Hit and run. Iya, betul, betul. Jadi lebih ke pemberian skill secara ilmu supaya mereka bisa mandiri satu hari nanti. Iya, saya kira itu lebih baik karena itu akan bertahan lebih lama gitu. Kalau ini Pak Ahmad Juhani, Iya. poligami termasuk sosio entrepreneurship nggak itu? Ya, saya berpandangan bahwa ada mungkin poligami yang baik, ada poligami yang tidak baik. Oh ada ya? Kalau yang baiknya bagaimana tuh? Itu yang dalam bentuk jamaah tadi itu. Iya, betul. Jadi kalau bermanfaat, banyak manfaatnya, saya kira mungkin itu boleh ya. Tapi kalau kemudian poligami itu banyak kerusakan, menimbulkan masalah, apalagi sampai banyak melakukan ya kriminalitas dan akibat itu ya itu memang poligami yang jelek. Tergantung niat. Ya, betul, dan betul. tergantung cara. Betul. Begitu. Tinggal pilih. Poligami baik apa yang negatif. Ya, tapi yang saya heran kok kenapa Uncle Jack bertanya seperti itu gitu. Hanya aja isu. Jangan-jangan itu ya. Wah. Ya kali Iya, aja gitu betul. kan. Jadi ibu-ibu sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah, pengen bahagia atau enggak? Benar? Serius? Semua pengen bahagia. Bahagia itu apa sih ibu-ibu sekalian? Senang. Senang itu apa? Kalau apa? Punya duit banyak, senang nggak? Bahagia? Benar? Coba bayangkan begini. Di seluruh kota Jakarta, nggak ada satupun orang. Kita bebas pergi ke bank mana saja dan kita bebas ambil uangnya. Kita bebas ke toko mana saja dan kita ambil barangnya. Kita bebas pergi ke restoran mana aja dan makan makanannya. Senang nggak? Kenapa nggak senang? Karena sendiri. Oleh karena itu saya juga sama. Ketika saya pergi ke berbagai kota, pergi ke Pulau Lombok, ke kota Mataram, kemudian ditawarin, Ustadz mau pergi nggak ke pantai? Pantainya bagus, lebih bagus daripada punya Bali. Saya katakan saya nggak tertarik pergi ke pantai. Kenapa? Karena saya nggak bawa istri. Karena kalau saya nggak bawa istri, pergi ke pantai merupakan sebuah pemandangan yang menyakitkan. Kenapa? Karena tidak berbagi bersama istri. Betul begitu? Kebahagiaan itu ada kalau dibagi. Catat baik-baik. Bukan makan dengan apa, tapi makan dengan siapa, itu yang penting. Nah, jadi kalau mau berbagi, insya Allah kita bahagia. Baik, tapi mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan untuk mengajak semuanya yang ada di sini dan yang ada di rumah semua untuk kita berbagi, berkontribusi, beramal, menjalankan fungsi kita sebagai penolong agama Allah. Ya. Yang jelas saya tidak pernah merasa saya mentargetkan sesuatu hal untuk diri saya dalam hidup saya. Saya menjalani apa yang memang yang harus saya jalani dimanapun dan menjadi apapun diri kita, sebanyak mungkin kita memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan mudah-mudahan kemanapun saya melangkah, dimanapun saya berada, saya selalu memohon kepada Allah, bimbinglah saya, tuntunlah saya, berikan kekuatan kepada saya untuk saya dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Walaupun mungkin apa yang saya lakukan ini tidak begitu berarti dan tidak begitu berharga gitu ya. Tapi itulah yang menjadi doa saya, diberikan kemampuan, kekuatan, bimbingan, tuntunan oleh Allah untuk saya bisa mengembangkan diri saya dan memberdayakan diri saya sebatas kemampuan saya. Amin. Dari Pak Ahmad silakan closing statementnya Pak. Ya, saatnya terutama yang punya kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur, gunakan kemampuan itu untuk membantu masyarakat yang saya kira di Indonesia ini masih banyak yang perlu dibantu oleh kita semua dengan karya kita, dengan produktivitas kita, dengan kreativitas kita. Iya, ada satu juga closing dari saya. Iya, boleh.
susah bareng-bareng lebih keren daripada senang sendirian. Ya, kuat malam ini. Ketularan bener. Nggak ada sia-sia saya tempatin deket-deketan ini. Alhamdulillah malam ini juga kita akan dapat buku dari Pak Ahmad Juwaini berjudul Social Enterprise dan buku dari Mas Felix sudah putusin aja. Iya. Dan buku juga dari Uncle Jack berjudul By yourself. Ini untuk Mbak Evi, Terima silakan. kasih banyak. Nah, Terima ini untuk kasih Pak Ahmad. Oh iya 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 iya. Jazakallah. Ya. Berarti boleh dibuka. Isinya adalah buku tulis biasa. Terima kasih banyak. Ini buat Terima kasih banyak. dan ini buat Uncle Jack. Silakan dilihat-lihat, mungkin ada hal-hal yang bagus isinya gitu kali. Di Baik. halaman berapa isinya ini? Judulnya udah By Yourself, jadi isi sendiri aja. Baik, terima kasih. Just kidding bro. Oh iya iya. Thank Yang you, thank penting you. berbagi. Yang penting Ya. berbagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu-Ibu Majelis Taklim dan teman-teman dari UIJ dan UIN yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk narasumber dan bintang tamu kita, untuk Pak Ahmad Juwaini, untuk Teh Evi Tamala. Terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ingat bahwa Allah tidak memandang kita dari banyaknya uang kita, dari populernya kita, dari jabatannya kita, tidak. Tapi Allah melihat dari ketakwaan kita dan seberapa jauh kita bermanfaat untuk orang lain. Terakhir kita akan bersalawat bersama-sama. Insya Allah kita bertemu di episode berikutnya. Inilah salawat dari Teh Evi Tamala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.